Sayyidah Fatimah lahir pada tanggal 20 Jumadits Tsani, 5 tahun sebelum bi'tsah, sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Jadi saat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, yaitu usia Sayyidah Fatimah adalah 5 tahun. Hiburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, itu pada saat usia beliau 40 tahun, ya, dan sudah menikah selama 15 tahun. 2 putri beliau, bahkan 3 putri beliau, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum, dan Sayyidah Ruqayyah, ya, ketiga putri beliau itu sudah menikah. Ustazah, kan Nabi baru nikah 15 tahun, artinya anak-anaknya itu kan lebih kecil umurnya daripada itu. Kok udah pada nikah? Iya Bu, memang pada zaman tersebut mereka kebiasaannya, tradisinya adalah menikahkan anak-anak di usia sangat muda. Begitu ya. Mereka tuh umur-umur kayak 11 tahun, 9 tahun tuh udah pada nikah. Makanya jangan heran kalau dengar bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad usia beliau berapa? 9 tahun. Itu pun waktu Nabi Muhammad SAW melamar Sayyidah Aisyah di usia 7 tahun, gitu ya, akadnya yang 7 tahun. Itu Sayyidah Aisyah tuh sudah jadi lamarannya orang. Sayyidah Aisyah umur 7 tahun tuh udah dilamar sama orang. Waktu dilamar sama Nabi Muhammad SAW, tuh diminta sama Nabi. Teman-teman sih sekalian, jadi nggak usah aneh, yang begituan memang zaman itu tuh seperti itu kondisinya, seperti itu keadaannya. Nah kalau sekarang saya ditanya gitu, Ustazah berarti setuju ya sama pernikahan dini? Tergantung dininya kawin sama siapa. Sebenarnya gini sih ya, kalau zaman sekarang tuh, apalagi anak Jakarta gitu, saya kayak rada-rada kurang setuju sama anak-anak nikah terlalu kecil, terlalu muda gitu. Kenapa? Kok yang Islam kan itu Ustazah nikah muda gitu. Bukan Islam teman-teman. Tradisi Arab pada masa tersebut itu menikahkan anak-anak perempuan mereka di usia muda. Yang sunnah dalam Islam itu nikahnya, bukan pada usia berapa. Jelas ya. Termasuk juga, ini agak sensitif nih mau saya bilangin. Yang sunnah itu nikahnya, bukan dengan berapa perempuan. Langsung nih. Jadi yang nikah itu, yang sunnah itu adalah nikahnya, bukan dininya. Sebagaimana yang sunnah itu adalah nikahnya, bukan poligaminya. Jelas ya? Rada sensitif nih saya mau bilangnya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan berarti nggak boleh Ustazah pernikahan dini. Boleh aja. Lambat nikah boleh nggak Ustazah? Boleh aja. Yang sunnah itu adalah nikahnya. Usia berapanya, nah itu masing-masing deh. Menyesuaikan kondisi, menyesuaikan keadaan badan, keadaan pemikiran. Karena yang namanya nikah itu bukan mudah. Zaman itu iya, zaman itu nggak terlalu banyak godaan, nggak terlalu banyak permasalahan dalam pernikahan mereka. Zaman sekarang kan banyak masalahnya. Teman-teman sekalian, makanya saya sering dapetin yang nikah-nikah terlalu kecil gitu. Itu ternyata pas nikahnya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Ternyata nikah itu rumit. Ya iyalah, kalau sederhana tuh namanya rumah makan. Yang namanya rumah tangga mah udah pasti rumit. Teman-teman saya sekalian, nggak gampang. Karenanya dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan kedewasaan, ya. Bagaimana menyatukan dua kepala dalam rumah tangga. Bagaimana menyatukan dua keinginan. Bagaimana menahan ego diri. Bagaimana tidak terbawa emosi. Saya pernah tuh, ada seorang ibu datang bawa anaknya yang baru nikah. Nggak yang dini juga,
ya umur wajar lah gitu. Baru berapa bulan minta cerai, siang perempuan. Saya tanyain sebabnya, kenapa dek kamu minta cerai sama suamimu? Saya nggak tahan Ustazah. Kenapa nggak tahan? Bayangan saya tuh kayak dipukulin gitu ya. Yang memang kalau udah jenisnya KDRT gitu, memang nggak ada ampun deh gitu. Islam tidak pernah mentolerir kekerasan dalam rumah tangga. Dia bilang, suami saya Ustazah. Kenapa? Saya bilang, udah tegang nih saya. Kenapa suami kamu? Nggak romantis. Pendidikan drama Korea. Yang bangun tidur ditaruhin sarapan di tempat tidur. Tuh nyari laki model begitu adanya emang di mana? Aneh-aneh aja. Jangan heran kalau di masa dulu memang pendidikan secara kehidupan mereka tuh berat, sehingga mereka sudah terbiasa menjalani rumah tangganya dengan pekerjaan-pekerjaan berat mereka, gitu ya. Bahkan di kota Tarim nih sampai sekarang, itu anak-anak perempuan relatif menikah lebih muda, dan anak-anak laki-laki juga. Anak laki itu banyak menikah di usia 18 tahun di sana, anak perempuannya menikah di usia 13 atau 14 tahun. Bahkan putri-putri dari guru kami Habib Umar bin Hafid Hubabanur itu kebanyakan menikah pada usia-usia seperti itu. Saya pernah ada anak santri, anak pelajar gitu ya. Saya mengajar di Darul Zahra dulu. Terlambat masuk kelas saya. Dan saya tuh biasa kalau ada anak masuk terlambat dan saya masuk, itu nggak akan saya bolehin masuk kelas. Jadi teman-teman sekalian, terus saya tanya gitu, kamu kenapa terlambat? Dia nunduk aja, anak Tarim. Akhirnya pas waktu istirahat atau gimana gitu saya tanya, kenapa sih kamu terlambat? Saya bilang, maafin saya Ustazah. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saudara saya semuanya hari ini lagi keluar kota. Jadi saya mesti ngurusin adik-adik saya. Adik-adiknya tuh kayak 5, 6 apa berapa gitu. Banyak. Dia mesti ngurusinnya itu bukan asal ngebangunin, mandiin, pakein baju gitu, enggak, teman-teman saya sekalian. Bikinin roti. Bikin roti udah kayak bakery. Pagi-pagi tuh ngadonin roti abis selesai sholat subuh. Anak umur 9 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ini nih kalau di Indonesia nih, kejadian kayak begini nih, ini orang tuanya udah dilaporin ke Polda. Dianggap X. Tuh. Ya itulah. Masya Allah, Masya Allah. Itu kayak begitu. Abis itu dia lari-lari ke sekolah. Dan saya nggak tega ngelihatnya, Masya Allah. Luar biasa. Tuh teman-teman saya sekalian. Nah, pendewasaan secara mental gitu. Jadi mereka mentalnya tuh dewasa. Walaupun mereka masih remaja, secara masih anak-anak bahkan secara seksualitas.